dalam siril Fatihah. Kami himbau kepada para sahabat ilmu bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Bagi yang akhwat yang ingin bertanya, silakan ditulis di kertas selembar. Baiklah, mari kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nurul Iman. Pada Al-Ustaz fa'alaihi falyatafadhal masyhura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayyakum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan wa tahiyyatukum fiha salam. Salaman qaulan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawati. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini menjelang siang kita dikumpulkan. Walhasil ma jalasna hina illa imtithal bil amir al ustadz. Al ustadzuna Bitoh Nomo yang mana sebenarnya beliau yang mengisi kajian di sini. Walhasil tadi sekitar jam 10 Ustadz, guru kita Ustadz Bito Purnomo menghubungi Ustadz ya, dadakan. Jadi beliau minta digantikan. Walhasil imtithal bil amril Ustadz khairum min sulukil adab. Kalau melihat daripada adab tidak pantas ya. Seharusnya yang duduk di sini laut, tahu-tahu yang duduk di sini sungai. Ya, Ustadz Bito Purnomo adalah guru kita sama-sama. Walhasil kita menjalankan perintah guru itu lebih afdol daripada menjalankan adab. Seandainya Ustadz mengatakan, Ustadz, ana tak pantas nak ceramah gantikan antum. Ya sudah, kata Ustadz Bitonyo, ana kecewa. Nah, di saat kita menjalankan adab tapi guru kecewa, itu justru malah jadi mudarat. Walhasil kita mentaati perintah guru karena cinta, mahabbah kepada guru kita. Walhasil tadi Ustaz nanyo, Ustaz pembahasannya temanya apa? Di saat Ustaz dengar temanya agak ngejut sedikit. Temanya perihal mengelola cinta. Wah, ya. Kalau sudah urusan cinta nih, biasanya ayat-ayat cinta ajaknya nih. Ya. Walhasil tadi sudah Ustaz bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wabil khusus ayat ini diperuntukkan untuk laki-laki. Karena memang untuk laki-laki ya. Salah satu perhiasan hidup mereka itu adalah perempuan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i. Banyak penyebab-penyebab syahwat itu, tapi Allah menyebutkan yang pertama kali minan nisa. Dan Allah memakai kalimat zuyyina. Ente tahu zuyyina itu apa? Artinya dihias-hiasi. Nah, dihias-hias itu sebenarnya kalau kita bahas masalah kalimat zuyyina ini sebenarnya tidak bagus-bagus juga, tidak cantik-cantik juga. Cuman zuyyina dihias-hiasi. Ya. Makanya perempuan itu adalah perhiasan. Ad-dunyatul mata' wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Innal mar'ata tudbir bi surati syaitan wa yuqbil bi surati syaitan. Perempuan itu, betina itu, ya, tudbir bi surati syaitan wa yuqbil bi surati syaitan, kata Rasulullah. Perempuan itu dari belakang ia akan dihiasi oleh syaitan, dan dari depan perempuan akan dihiasi oleh syaitan. Jadi perempuan itu karena memang jati dirinya adalah perhiasan, mau pakai baju bagaimanapun dia tetap cantik. Contoh, misal, naudzubillah min dzalik, ya, ada perempuan yang auratnya terbuka, pakai baju seksi. Orang akan tergoda dengan aurat. Lalu ada lagi satu lagi perempuan yang pakai baju yang longgar, belum pakai cadar, ini baru sekedar syar'i. Kalau Ustadz boleh nanya, masih cantik tak? Tuh. Padahal sudah tutup aurat. Plus puncaknya dia pakai cadar. Ustadz nanya, masih cantik tak? Padahal ente cuma lihat matanya doang. Tapi kok, wah ini jangan-jangan cantik nih. Padahal yang tidak tahu kupingnya hilang sebelah, bibirnya tokes sebelah. Tapi gara-gara dia pakai cadar, matanya cantik, memikat, ente naksir. Itulah hakikat perempuan. Mata'id hayatid dunya, perhiasan dunia. Maka perempuan itu dari paling seksi sampai paling syar'i dia akan selalu menjadi fitnah. Maka wajar Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan, kata Rasulullah di dalam suatu hadisnya, fitnah yang lebih besar daripada untuk kaum laki-laki melebihi fitnah perempuan. Jadi perempuan itu apapun pakaiannya, syar'ikah dia, seksikah dia, dia akan tetaplah perempuan. Contoh, ini riset, ya. Anda adik-adik di sini kalau buka Instagram, Ustadz punya Instagram, ngecek majelis tuh, ya. Facebook juga punya Ustadz. Ente lihat, itu kalau follower majelis taklim itu yang nonton paling 100, 200. Tapi kalau postingan perempuan, apalagi yang dagang jilbab, wah itu, ya, yang pakai cadar, itu yang nonton sudah sampai puluhan ribu. Na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak perempuan yang menjadi korban pujian, ikhwan. Ini akhwat posting, ini akhwat posting, ya. Lalu ada ikhwan yang puji, wah cantik ukhti. Itu akhwat karena jadi korban pujian, besok posting lagi. Korban pujian. Ar-ridha 'ala nafsi aslu kullu sifatin madhmumah. Pujian itu akan membuat kita ridha dengan diri, menganggap diri bagus, akhirnya kita
menjadi lupa. Ya. Di saat seseorang sudah lupa diri, tenggelam dengan pujian, nah, bangga dengan diri itu adalah awal mula, bibit daripada seluruh sifat-sifat yang tercela bermula dari situ. Nah, jadi ada yang mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mata turun ke hati. Betul tak kira-kira? Betul tak? Betul. Kenapa cinta itu bermula dari mata? Siapa? Kenapa cinta itu bermula dari mata? Karena mata inilah sumber apa? Ada yang bisa jawab? Mata itu adalah sumber fitnah, sumber berkah. Jadi mata ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi fitnah. Ya. Jadi misal nih, Ustadz nih sebenarnya pengalaman. Kalau antum-antum ini yang remaja-remaja, yang ikhwan-ikhwan nih, sering curhat sama Ustadz, ternyata Ustadz melupakan itu lebih berat daripada mengungkapkan. Melupakan lebih berat dari mengungkapkan. Kenapa? Ya, karena dia sudah terkontaminasi dengan maksiat, ya ikhwan. Ya, karena dia sudah terkontaminasi dengan maksiat. Nah, sekarang di dalam kitab Adab Sulukul Murid, Imam Abdullah Al-Haddad mengajari kita bagaimana cara mengelola cinta. Jadi cinta itu menurut Islam harus dikelola dengan cara yang halal. Jadi ada cinta, ada syahwat. Cinta itu adalah hubungan yang dijalin dengan cara syariat. Adapun cinta yang dijalin dengan cara yang belum halal, itu namanya syahwat. Jadi harus bedakan antara cinta dan syahwat. Kenapa Anda berat untuk melupakan seorang perempuan? Hadisnya tadi Ustaz sudah bacakan. Kata Rasulullah, "Zuyya huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawati." Syurga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak enak. Ya. Ente mau melupain seorang perempuan, apalagi itu perempuan mungkin sudah 1 tahun berhubungan dengan dia, chattingan terus, boncengan terus. Ya. Wallahi ikhwan, ya, cinta itu tidak bisa menjadi alasan inti untuk bermaksiat. Sebab cinta itu tidak mungkin dilampiaskan dengan jalan yang tidak halal. Jadi cinta itu harus dibina dengan halal. Jadi misal Ustadz pernah ada seorang ikhwan yang curhat, "Ustadz, ana sedang menyukai seorang perempuan." Ya. Terus ente nak ngapo, kata ana baru ngumpuli modal Ustadz, tapi sayang modal ana baru separuh. Ya, itu perempuan dilamar orang lain. Ana jawab apa? Jangan pernah bermain api. Jangan pernah bermain api. Sebab ente
baru nyimpen di hati. Orang lain lebih pinter, dia nyimpen di buku nikah. Ente baru nyimpen dia di hati. Wong lain nyimpen dia di buku nikah. Jadi ahsannya ente perempuan itu jangan simpen di hati dah. Kalau belum bisa menghalalkan, maka jangan pernah mulai untuk mencintai. Mungkin ente pernah mengatakan, Ustadz, ana dak pacaran, ana idak chattingan, tapi Ustadz, ana selalu memasukkan nama dia di dalam doa ana di setiap sepertiga malam. Boleh tak berdoa? Ente berdoa nih, ya Allah, jadikan si fulanah itu jodohku. Boleh tak? Ente berdoa, Ustadz, boleh tak ana berdoa, ya Allah, jadikan si fulanah itu jodohku. Atau yang akhwat berdoa, ya Allah, jadikan si ikhwan itu jodohku. Boleh tak? Secara hukum namanya berdoa boleh, tapi bodoh. Soal jodoh sudah diatur oleh Allah, memang butuh ikhtiar. Cuman terlalu bodoh kalau kita menyebutkan nama seseorang untuk menjadi jodoh kita. Kalau memang sudah jodoh kita, tidak bakal kemana. Yang jadi masalah, ente sudah mati-matian, ya Allah jadikan dia jodohku. Tapi kalau Allah tidak menyentuhkan dia menjadi jodoh ente, rajinnya ente mendoakan jodoh wong lain. Ente menyebut nama seseorang di dalam tahajud, di dalam doa, ya Allah jadikan dia jodohku. Ya. Tapi seandainya Allah tidak menentukan dia sebagai jodoh kita, berarti selama ini ente terlalu rajin mendoakan jodoh wong lain. Serahkan kepada Allah, tapi tetap ikhtiar. Ya. Jadi satu, mengelola cinta ini pertama jago mato. Mengelola cinta itu pertama jago mato. Ya, sebab ngapo? Jago mato ini sudah Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 30-31. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ustadz bikin PR, kamu cari surat An-Nur ayat 30-31, cari baca, buka terjemahnya. Ya. Yaghuddu min absarihim. Laki-laki dan perempuan, perempuan yang akhwat yang di belakang, menjaga pandangan itu tidak hanya serta-merta diwajibkan untuk kaum laki-laki saja. Ya, tapi perempuan juga harus jaga pandangan. Sebab kenapa? Di dalam suatu hadis kata Rasulullah, an-nadhrah sahmun min sihamin iblisin masmumah. Faman tarakaha min khafwati fabaddalallahu halawatan fi ibadah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat dengan syahwat lawan jenis. Lihat, melihat dengan syahwat kepada lawan jenis. Itu kata Rasulullah, sahmun min sihamin iblis masmumah. Adalah salah satu anak panah iblis yang beracun. Jadi memang sekarang kan diplesetkan di sini, panah asmara. Panah asmara. Bukan panah asmara, panah iblis itu. Kenapa? Di saat inti sudah memandang perempuan atau perempuan memandang laki-laki, itu si sahmun min sihamin iblis masmuma, panah iblis yang beracun, nancep ke hati. Nah, uji bahasa kita ini apa? Panah asmara, bukan panah iblis. Ya, sekali terjengok lupa hilang, bahkan minta maaf, naudzubillah min dzalik. Ya, ente tahu kenapa maksiat hati itu lebih buruk daripada maksiat zahir? Kenapa maksiat zahir, maksiat hati jauh lebih buruk daripada maksiat batin? Maksiat batin lebih buruk daripada maksiat zahir. Bedanya apa? Satu,
Kalau maksiat zohir itu butuh kondisi, tempat dan waktu. Orang mau berzina, orang mau mencuri, mau merampok, mau membunuh, itu lihat kondisi, tempat dan waktu. Tapi kalau maksiat hati kapanpun bisa. Ada orang yang bahkan bermaksiat dengan hatinya di dalam sholat. Dia lewat simpang 4 cari tas tuh. Ya, lihat perempuan cantik. Sampai ke sini azan zuhur, sholat sambil mayangin perempuan yang di lampu merah tadi di jago sholat. Berapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah di jago sholat. Yang akhwat membayangkan laki-laki, yang laki-laki membayangkan akhwat. Itu buruknya maksiat hati. Buruknya maksiat hati. Nah sekarang di sini Imam Abdul Al-Haddad memberikan suatu nasihat biar kita ini menjadi tentram. Biar kita ini menjadi tentram untuk meredam yang namanya cinta. Ya, jadi cinta itu diberi label komitmen, diberi label kesetiaan, diberi label cinta, diberi label apa lagi? Apa lagi? Membangunkan tahajud. Hati-hati, talbis iblis. Iblis itu kalau nak nyuruh ente berzina tidak mungkin. Ya. Iblis itu nak nyuruh kita zina langsung itu tidak mungkin, ya ikhwan. Ya, adik-adikku sekalian, iblis itu tidak mungkin nak nyuruh kita berzina langsung, tidak mungkin. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Pernah dengar? Wala taqrabu zina. Taqrab artinya jangan mendekati. Mendekat itu ada tahap. Artinya step by step, sedikit demi sedikit yang kita tidak terasa kita sudah terjebak. Dan tidak ada perkara yang lebih mendekat zina melalui pacaran. Contoh, Ustadz kasih contoh. Adik-adik sekalian, contoh seperti ini. Bermula dari SMS-an alias chattingan. Nah, misal nih ada anak yang tamat pesantren atau anak majelis lah, jangan yang merusak nama pesantren. Anak majelisan, kalau sudah mungkin 4 tahun 5 tahun di majelis taklim, ya banyaklah paham-paham agama. Akhirnya dia posting hadis Nabi, ayat Al-Quran, nasihat-nasihat ulama. Akhirnya Masya Allah, karena itu di medsos orang mau lacak bebas, ada akhwat yang ngepens. Akhirnya dia berani nge-DM, berani ngechat. Assalamualaikum ikhwan, perkenalkan nama saya Susanti misal. Ya, nama saya Susanti. Saya ini katakanlah anak pondok lah. Ya. Ana ini nama saya Susanti. Ana ini paling demen nengok postingan antum. Kayaknya antum ini anak pondok, ya benar. Ya. Saya tuh mau belajar. Ingat talbis syaitan. Iblis itu nak nyuruh inti zina tidak mungkin. Tapi iblis akan mengatakan biar mereka tidak berzina sekarang, cuman biarkan mereka saling chatting atas nama agama. Oh ya sudah, kalau kita santri yang pinter, ikhwan yang beriman, pinter, oh ini talbis syaitan, iblis nak mudi ke, nak ngeos ke kita ini. Kalau ente pinter, tinggal di chat, maaf ukhti, saya memang alhamdulillah mondok 4 tahun. Saya memang agak memahami agama sedikit, cuman tidak sepinter yang ukhti kira. Seandainya kepengen curhat, bertanya urusan agama, tanya dengan ustazah, jangan sama saya, oke jadi fitnah. Tapi kalau kita yang tidak tahu jebakan iblis yang satu ini, iblis bakal ngomong, apa ujungnya? Ya jari akhwat itu, apalagi model akhwat tadi itu pakai lepis. Iblis ngajari lagi, kau buat dia sampai dia pakai syar'i, sampai dia pakai cadar, besar pahalanya. Iblis ngajari. Akhirnya dengan alasan chatting agama, sharing agama kan chattingan terus. Sering chattingan akhirnya ada PLN. Tahu PLN? Tahu PLN? Ada getaran. Sehari tidak chattingan pening dia pasti itu. Iblis nak nyuruh itu berzina tidak mungkin, tidak secepat itu, tapi melalui tahap
Dak puas SMS-an, teleponan. Dak puas teleponan, videoan. Dak puas videoan, ketemuan. Iblis kan pinter. Oi, kalau chattingan tuh lambat uji iblis. Teleponan ya, jadi dak ngetik lagi, dak capek tangan kamu berdua. Nelpon lah suara lah masuk. Lah masuk suara sudah. Wajar be subuh bangun jam 7 terus. Culek kuping lah banyak dosa sudah. Iblis pinter. Ajari budak tu sampai dia bercadar. Tapi kalau ente pinter, kamu nanya dengan ustazah be, jangan sama anak. Jadi fitnah kalau chattingan terus. Sudah teleponan, iblis ngajari. Uji iblis, oi itu tuh kan guru kau. Kalau nelpon tuh tak sopan. Lemak video ni pacak nyengok rai guru berkah. Uji iblis tadi. Ngajari tak iblis? Ngajari. Jadi kalau kita iman kita ni lemah, iblis ngurui kita. Akhirnya syahwat kita jadikan guru. Akhirnya apa? Dari SMS-an, teleponan, suara masuk sudah. Ya. Lah buruk kuping ni sudah. Habis teleponan, nyingok rai. Yo yang model ustaz tadi masih muda, masih bujang. Oh cantik juga. Yang cewek tadi sama baik. Woi ganteng juga berarti ustaz ini. Masuk sudah. Sudah kadang habis kuota, kadang sinyal lemah, iblis ngomong lagi. Oh iblis pintar. Awal mulanya ngajari, dak taunya kapo kata iblis, berteleponan bervideoan tu tak cukup, tak puas. Kadang-kadang sinyal tak pacak nanyo ilmu. Kalau ketemu lebih puas. Ketemu lebih puas pacak nanyo ni dengan ustaz tu. Akhirnya sudah uji akhwat tadi. Ustaz minta maaf. Sebenarnya aku ni nak minta berkah ustaz. Kalau teleponan videoan ni kan pacak tak sopan dengan guru. Lemak bertemu be ustaz. Jadi kita tak pakai kuota lagi, lebih hemat. Ustaz tadi muda pula, lah payu. Ketemu tak? Ketemu. Naman lah ketemu sudah. Tak puas SMS-an, betul lah? Teleponan. Tak puas berteleponan, videoan. Tak puas video, ketemu. Tak puas ketemu tempat ramai ke tempat sepi. Di saat di tempat sepi terjadilah perzinahan. Cuman kan kita kadang-kadang di saat ustaz ngomong, "Payo, dak usah SMS-an." Oh, SMS-an besok. Ya gara-gara SMS-an itulah kamu punya rasa. Kalau ente pintar dari awal, tolaklah dari awal. Maaf ukhti, ana alhamdulillah memang mondok. Kalau nak ngepen dengan postingan saya silahkan. Cuman kalau nak bertanya agama minta maaf, daripada jadi fitnah. Ustazah banyak di Palembang. Ada Ustazah Firza Elis, ada Ustazah Alawiyah, ada Ustazah Badi'ah, atau Ustazah Syida, Ustazah yang Palembang. Ustazah yang soleha, Masya Allah. Banyak hubabat kita yang soleha. Jangan curhat sama lana. Minta maaf curhat sama ustad, apalagi model ustad itu muda. Jangan. Kacau kage. Ya, ustad nak curhat. Ya Allah, tak kata ustazah lagi ya di Palembang. Kamu juga yang ikhwan. Kamu juga yang ikhwan. Kalau nak curhat, jangan dengan seorang ustazah. Ya, jangan dengan ustazah. Ya, ini ustaz bukan nak menafikan ya. Kamu yang galak curhat-curhatan itu hati-hati, itu talbis syaitan ikhwan. Jadi bermula dari SMS-an pacak jadi perzinahan itu kan namanya tagrob. Tagrob itu artinya tahap demi tahap dan kita tak terasa lah dibudikan oleh iblis. Nah, cara memendam cinta itu bermula dari jago mato ikhwan. Jago mato. Apalagi sudah sering ketemu, sering dengar suara perempuan tuh aurat. Ya. Suara perempuan tuh aurat. Minta maaf kalau kamu yang maaf, minta maaf. Kalau ente yang menjadi panitia masjid, misal
Anda ndaknya kita ke Masjid Agung ndak? Ya. Umpamo ada acara Isra Mi'raj atau Maulid yang ceramahnya, apalagi maaf, masya Allah, yang ceramahnya habaib daripada kalangan habaib. Biasanya kan acara-acara itu kan pakai kori itu. Nah, jangan pakai kori betino, jangan pakai kori betino. Yang nama kori itu betino gadis pula, dak kado dia nak nampil pecak dandanan dia di dapur, tidak mungkin, pasti bergayas budak itu. Ya, pasti bergayas, ikhwan. Ya, ana minta maaf, bukan sok pintar. Ya. Kalau ada perlombaan tahfidz Quran, kalau pacak, Ustaz tak pacak ngomong apa-apa, ini anjuran be. Seandainya pesertanya perempuan, jurinya perempuan juga. Ini kalau Ustaz boleh ngusul, misal MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, cabang tahfidz Quran. Kalau pacak yang akhwat yo akhwat jurinya, yang ikhwan yo ikhwan jurinya. Kenapa? Kalau pesertanya betino, jurinya lanang, yang bagian makhraj ngawasinan bebe budak itu. Padahal Al-Quran kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan. Ini namanya maksiat dengan Quran, dengan ayat Quran di depan Quran. Apalagi model peserta tadi budak umur 21 dan cantik-cantiknya nih. Juri lanang tadi itu manusia, bukan malaikat. Ngawasinya bebe budak tadi, no, jilbab hitam gai putih. Bukan lagi ngawasi cak mana dia nyebutkan bebe budak itu cantik. Fitnah ada itu. Fitnah. Ay, madai Ustaz. Ya terserah. Ya. Model kita nah, kamu nah, misalnya kalian ini menjadi juri. Juri cabang tahfidz Quran 30 juz misal. Pesertanya betino, budak umur ya sweet 17 yang masih cantik-cantiknya nih kan. Pakai jilbab hitam, habaya hitam. Kan yang bagian makhraj itu ngawasin kan. Cak mano dia nyebut fa, cak mano dia nyebut sod. Artinya kan dia akan memperhatikan lekuk beber itu. Apalagi model ya namanya perempuan, kalau nak nampil pasti bergayas. Juri itu manusia. Ya. Juri itu manusia. Tidak mungkin syarat yang menjadi juri musabaqah ini harus wali Allah. Taruhlah man wali Allah, taruhlah. Cuman kan kita tidak tahu. Namanya manusia. Apalagi acara-acara maulid, sudah tahu yang ceramahnya Habib Fulan, Syekh Fulan, yang masya Allah ilmunya luas dan tak koriknya betino. Nah, sikok lagi, ini bid'anan ini. Oh, Wahabi pula ustadznya juga. Salah satu bid'ah di saat acara maulid yang ceramahnya betino, yang dengar lanang. Banyak di YouTube itu. Bukan ustadz menistakan ustazah tidak. Ya. Cuman jujur ya ikhwan. Kalau pacak, apalagi bulan Ramadan, ngilangkan pahala puasa. Umpama kamu ini ngepen dengan siko ustazah misal. Kalau mama dede tagoklah. Ya, mama dede tagoklah. Ajus sudah tua. Umpama ada siko ustazah yang masih cantik. Inti lagi ngepens dengan ceramah dia. Misal. Cuman kalau nak ditanya jujur, kau setuju ustazah itu ceramahnya apa ustazahnya? Coba tanya. Ini bukan kita nak susun, pasti ada ikhwan. Ada lah paling dikit, oh cobalah bini aku cak itu. Nah sudah syahwat masuk itu. Bukan ndak kata ustad-ustad yang lanang. Kan masih ada habaib-habaib kita yang masya Allah. Ya, itu nak ngepens sama ustazah tuh ya mungkin kalau memang tidak ada landasan syahwat sah-sah baik. Cuman mak mana coba? Hah? Paham sampai sini? Ya. Nah, di sini Imam Abdullah Haddad
supaya kamu mampu meredam rasa cinta yang bergejolak sampai kita ini tertipu dengan perasaan. Wong yang banyak tertipu dengan perasaan itu biasanya orang yang tidak belajar ilmu agamanya tipis. Di saat dia tidak punya guru, maka syahwat akan datang menggurui dia, sehingga syahwat dia ngajari dia syair-syair pacak gombal dia di SMS itu. Jadi Ustaz tunjuk definisi cak ini. Perempuan ada kelebihan dan kekurangan, laki-laki ada kelebihan dan kekurangan, ikhwan. Perhatikan, ini cocok ini nih, kelebihan dan kekurangan masing-masing ini. Perempuan, perhatikan, perempuan itu mereka punya kelebihan pinter berais. Tapi kelemahan perempuan apa? Mudah baper. Ya, perempuan mudah baper. Perempuan itu mudah baper. Tapi kelebihannya pinter berais, karena memang dia perhiasan. Laki-laki pinter gombal, pinter ngerayu. Inilah keahlian kamu bel-belan. Kalau sudah ngechat adek semenjak terjengok tuh kakak tak tahu lesunian makan mak ini lagi. Kelemahan lelaki apa? Kelebihannya pacak gombal, pinter ngayu. Kelemahan laki-lakinya go pandangan, cocok tak duikon? Perempuan pinter berais, lanang tak pacaknya go. Jadi kelemahan laki-laki bertemu dengan kelebihan perempuan. Perempuan kelebihannya berhias. Laki-laki kelemahannya nyago pandangan. Perempuan kelemahannya mudah digombali, mudah dirayu. Sedangkan kelebihan laki-laki gombal. Wahai akhwat, kalau kalian pernah mendengar seorang ikhwan yang ngomong, adek, cuman adek yang aku cinta, ketahuilah kalimat itulah 10 kali diucapkannya sama akhwat yang sebelum kau. Mungkin. Kok dia bisa selancar itu? Yalah pengalaman kok. Apa bukti perempuan mudah digombali? Jengok di Instagram. Dia posting foto dia walaupun pakai cadar, ikhwan. Lalu ada ikhwan yang komen di postingan dia, Masya Allah, bidadari surga. Besok posting lagi, korban pujian itu, ikhwan. Korban pujian. Berapa banyak uang jadi dipuji jadi rusak. Berapa banyak yang dipuji jadi rusak. Mungkin awal mulanya udah ikhlas baik. Ya. Tarawih dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 27. Lillahi taala. Pas tanggal 27 ada yang muji dia, Masya Allah, kau ni penghati kedak pernah dak tarawih. Istiqomah nian, bolehlah kau ni. Wah. Salut aku dengan kau. Dengar kalimat cak itu, wah. Tanggal 28 masih tarawih dia. Pas tanggal 29 hari masak nak parak lebaran kontang ganting. Banyak ke pasar nak muat kuih 8 jam. Sebenarnya lesu capek nak tarawih malam 29 tu. Cuma teringat tanggal 27 ada orang pernah muji dia. Kalau aku tak datang tanggal 29 tarawih, gugur gelar tak pernah tak datang. Tarawih dia hari ini. Subhanallah, pas dia nak tarawih tanggal 29, wong yang muji dia tanggal 27 tak tarawih, lesu dia. Artinya lah berubah dari tanggal 27 tu. Motivasinya bukan lillahi ta'ala lagi. Ngapa? Karena di babit salut aku dengan kau. Masya Allah kau ni tak pernah tak tarawih. Ya. Yeah. Berapa banyak yang jadi korban pujian, ikhwan? Nak hati ya? Nak hati-hati. Nah, Imam Abdul Haddad mengatakan di dalam kitab Adab Sulukul Murid, sebagai keberkahan kita baca ke sedikit kitab sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum fid darin amin. Wa'lam anna as-sam'a wal basar baban maftuhan. Ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu athar ila qalbi.
ta'suru izalatuhu anhu fa innal qalba ta'assuri bi kulli ma yaridu alaih fa idza ta'assara bi syai'in ya'suru mahu anhu. Naam. Wa alam, ketahuilah, kata beliau, ketahuilah, anna sam'a wal basar baban maftuhan ilal qalbi. Sesungguhnya basar wasama, pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu terbuka masuknya maksiat ke dalam hati. Jadi maksiat masuk ke hati itu bermula dari dua pintu ini. Dua pintu terbuka lebar yang masuknya maksiat secara bebas ke dalam hati. Nah, kaki ada filternya itu dengan istighfar. Makanya udah heran kalau ada wong pacak nginget maksiat yang dijingoknya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Pas nih, 3 tahun yang lalu nyingok cewek jilbab hijau, rok hitam. Ngingetnya sekarang gampang. Siapa yang mengucapkan itu? Iblis. 3 tahun yang lalu, bukan 3 jam yang lalu. Bermula dari pendengaran dan penglihatan. Baban maftuhan ilal qalbi. Jadi dua maksiat itu masuk dari dua pintu ini, kata Imam Abdullah Haddad. Cinta tadi itu. Asak judulnya cinta. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Dan maksiat itu akan langsung masuk ke hati. Wa kam min syai'in yansma'u al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu athar. Dan berapa banyak remaja-remaja, laki-laki atau perempuan melihat mimma la yanbaghi, melihat sesuatu yang tidak pantas, nyingok sesuatu yang tidak diridhai Allah, membekas di hatinya. Bermula dari nyingok. Bermula dari nyingok. Macam cak ada dua laki-laki tegak pinggir jalan. Dua laki-laki tegak pinggir jalan. Subhanallah, di saat pas nian ada perempuan yang mau lewat bawa motor, si kok di salah satu daripada laki-laki ini ngibet sepatu. Ngibet sepatu. Yang ndak ngibet sepatu terjingok cewek lewat tadi. Oh. Yang si kok tadi ndak terjingok karena ngibet sepatu. Sudah cewek tadi lah melok belok tikungan ndak terjingok lagi, dia tepaknya yang pakai sepatu tadi, ngibet tali sepatu. Oi sayang nih ane tidak nyengok tadi apa? Oi bidadari syurga lewat. Apa kata langan ngibet sepatu? Alhamdulillah. Karena aku dak terjingok jadi aku dak terbayang. Sebab ngapo? Terbayang itu bermula dari terjingok. Karena ngapo setelah terjingok pasti kamu terbayang. Seandainya waktu mampu diulang, lemah aku dak terjingok. Sebab ngapo? Kalau terjingok aku pasti terbayang. Setelah nyingok pasti terbayang dan tak bakal terbayang bermula dari mata. Itu maksud Imam Allah Al-Haddad. Sekarang apa yang sudah kita jengok di HP, di TV, di medsos macam-macam, di jalan? Apa yang sudah ente lihat? Apa yang sudah ente lihat, ikhwan? Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ente kalau masih menjalaninya tinggalkan. Ya. Ustadz sering punya kajian-kajian maulid, sering nian galak mendapatkan ikhwan dan akhwat remaja-remaja nak pergi maulid, apalagi macam ada tablik akbar di Benteng Kutub Besar, ada Ustadz Abdul Somad, katakanlah ada Habib Rizik Syihab misalnya di Benteng Kutub Besar, dia nak ke situ sama ikhwan boncengan. Wallah ya ikhwan, inti boncengan itu dosonya lebih besar daripada kalau inti hari itu pacak hadir 1000 majelis selama 1000 tahun sekali boncengan itu. Intilah disucikan Allah di majelis itu dengan maulid, membaca sejarah Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, habis dosa kita. Baliknya boncengan. Kalau seandainya dak kati akses ke majelis itu kecuali harus dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahram, inti duduk di rumah lebih asan ya akhwat. Yo, kita majelis ini ikhwan jangan sekadar hanya rami-rami. Jangan misalnya nada datang dak lemak sama ketua remaja. Jangan.
Ente duduk di sini, alhamdulillah ente belajar masya Allah. Cuman kalau pacak kita ada sesuatu yang bermanfaat ya ikhwan. Ente tak pacak hadir majelis, nyesel. Ente nyesel tak pacak hadir, masya Allah sayang nih kajian duha tak pacak masuk, tak pacak hadir, nyesel. Bagus. Cuman ada yang harus ente sesalkan lagi. Apa? Yang harus ente lebih sesalkan lagi, berapa banyak majelis yang ente duduk di situ dengan Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, tapi tak merubah pribadi ente menjadi lebih baik. Itu yang harus ente lebih sesalkan. Lah bertahun-tahun di Masjid Agung kajian duha tak pernah datang, cuman dia masih cak ma'ala tu lah. Itu yang kita sayangkan. Majelis hadir chattingan masih doyan. Masya Allah judulnya tahajud ikhwan. Judulnya tahajud. Kakak kaget jam 12 bangunkan adik ya untuk tahajud. Apa dia? Kaget subuh kaget bangunin adik ke ayah ngechat dia. Ya nurut baik. Betino yang minta. Padahal akhwat itu kawan dia sesama betino ngechat dia bangunkan subuh cak-cak tak tahu be. Tak pula respon. Tapi dia sudah lanang yang ngechat. Oh masya Allah terima kasih ya ikhwan. Oh panjang jawabannya. Lanang itu juga ketakuan ngechat betino bangunkan tahajud dulu kau subuh siangan kau biar ke be. Betul tak? Dia punya adik, lanang, kakak subuh jam 8, ada yang setengah 10. Dia tak tahu be. Betino tadi jam 4 lah dibangunkannya, dek baca Quran dulu tahajud. Dia belum tentu tahajud. Menikmati chattingan itu ikhwan. Inilah talbis syaitan. Maksiat yang berbungkus seolah-olah taat. Sebagai penutup, Allah itu punya asma al-latif. Asma al-latif. Allah punya 99 nama. Salah satunya latif. Ya latif, ya latif. Ada yang tahu artinya apa? Latif itu artinya lembut, halus. Allah maha lembut, maha halus. Nah, saking lembut dan halusnya Allah, Allah mampu mengadab seseorang sampai wong itu tak sadar dia sedang diadab Allah. Salah satu adab Allah adalah di saat seseorang itu nyaman di dalam maksiat, terhilang, tercabut rasa takut bermaksiat kepada Allah, itulah adab Allah. Itulah adab Allah. Mungkin kita masya Allah kalau di depan kiai, depan ustadz, depan habib, pecah malaikat. Kalau sudah di kamar, kiai dak nyengok, ustadz dak nyengok, habib dak nyengok, guru dak nyengok, wong tua dak nyengok. Apa yang kita buka dengan HP itu? Nah, di saat di dalam kesendirian ente bermaksiat kepada Allah, hilang rasa takut kepada Allah, itulah azab Allah yang tidak kita sadari. Kenapa? Kalau Allah sayang, Allah tidak mungkin ridho kita punya penyakit hati, memiliki sifat yang mana Allah tidak ridho kalau kita punya penyakit itu, ikhwan. Kalau ente disayang Allah, Allah bersihkan ente daripada tercabutnya rasa takut bermaksiat itu. Mana dong merasa diazab? Justru dia nyaman. Makanya Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, min alamatin iradillahi ta'ala abidin ishtighaluhu bima la ya'ni. Daripada tanda Allah benci dan berpaling daripada seorang hamba di saat Allah sibukkan wong itu dengan rasa nyaman di dalam kelalaian. Itu baru bab lalai ya ikhwan. Inti nonton bola, inti main game online sampai lupa waktu. Inti nyaman dalam lalai itu tanda inti sudah ditelantarkan oleh Allah. Itu baru bab lalai, apalagi maksiat. Baru inti bab lalai be, itu sudah tanda iradillahi ta'ala abidin. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Tanda Allah lagi tidak demen sama kita. Ada wong hadir majelis, di waktu yang sama kita main HP, kita tak katik tertarik nak duduk majelis pecah dia. Inti nyaman dengan maksiat itu, inti nyaman dengan kelalaian itu. Ini lalai, apalagi maksiat. Inti nyaman. Nyaman dengan lalai itu tanda Allah benci dengan kita. Apalagi nyaman dengan maksiat. Nah, wong ini sedang diadab Allah dan dia tak sadar sedang diadab Allah. Asma'un latif. Allah tu maha lembut. Saking lembutnya Allah, Allah mampu mengadab seseorang sampai wong itu tak sadar dia sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat ya ikhwan, ya. Ya ikhwan, ya akhwat, sadarlah bahwasannya malaikat Zabaniyah itu sebagai penutup, mereka bertugas di hari kiamat. Tapi sebelum dia bertugas di hari kiamat, mereka punya tugas seseran.
Apa tugas seserannya? Gawe malaikat Zabaniyah itu ngawak kerikil dari jahanam sebesak batu cincin di dalam satu riwayat hadis, lalu ditaruh di tangan wong tua di dalam kubur itu yang sudah meninggal, ditaruh di telapak tangannya, dipegang dicengkam ke ini oleh malaikat. Saking panas kerikil jahanam itu meleler dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu mayat di dalam kubur itu bertanya, wahai Zabaniyah, wahai malaikat Allah, ini dosa apa? Ini dosa apa? Maksiat apa? Aku kan sudah meninggal dunia. Kata malaikat Zabaniyah itu, memang bukan maksiat kau, tapi ini adalah dosa maksiat anak kau yang saat ini di pucuk dunia, yang lagi hidup sedang bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau kamu yang kepengen membakar wong tuanya di alam kubur, ya silahkan pacaran. Ya, cinta dalam diam Ustaz, Cak Sayyidatina Fatimah Zahra. Oi, jangan disamuhkan. Perempuan sekelas Fatimah Zahra tidak mungkin putri suci sebagaimana putri Rasulullah mampu menghayalkan laki-laki yang tidak halal di pikirannya. Cinta dalam diamnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, cinta dalam diamnya mereka itu memang lebih fokus kepada mentaati perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kamu bayangkan Sayyidatina Fatimah itu tidur terbayang Sayyidina Ali. Mereka orang-orang suci, ikhwan. Sayyidina Ali juga. Ya, apakah kita katakan Sayyidina Ali itu mencintai Fatimah di dalam diam? Sampai kita ilustrasikan Sayyidina Ali itu diteduknya, dimakannya terbayang perempuan yang bukan mahram. Jangan difitnah, itu orang-orang mulia. Ya, jadi cinta di dalam diam kita serahkan kepada Allah, inti sambil ikhtiar dan hindari pacaran. Ya, sebagai penutup, Ustadz pernah ditanya, Ustadz bercewekan tu boleh tak? Maka Ustadz jawab, wajib bercewekan lah. Nuh, mada Ustadz? Yo, jadi kalau dulu bini kau budak itu. Kalau sudah kau simpan di buku nikah, sah jadi bini kau, cewekan lah. Cuma ingat, jangan diposting gandengan, berputu berduaan di mall, bodoh. Ya, bodoh. Ente tahu Habib Umar bin Hafid? Tahu? Tahu Habib Syukri? Syahab tahu? Tahu Habib Mahdi? Pernah mereka posting bininya di medsos. Habib Umar ngajak Hubabah Nur misalnya berputu, pernah? Habib Syukri Syahab ngajak Hubabah Syidah putu bareng di mana tuh, di taman, pernah? Nah itu wong pinter. Jangan posting bini, jangan. Sudah halal tetap haram kamu berpelukan di motor, jangan. Itu termasuk dakati adab samu yang belum nikah. Ya, kalau sudah nikah pun tidak pantas tebar kemesraan di halayak umum, apalagi belum halal. Ya, na'udzubillah min dalik. Jam berapa? 11.34. Selesai ya, insyaallah. Biasanya habisnya jam berapa? 2:30. Ya, mungkin ada yang tanya jawab. Ya, Her. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Iman yang telah menyampaikan materi kuliah duha tadi. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat ilmu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya Allah. Naam. Silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini ada sohib bertanya dengan Ana melalui WA. Jadi Ana sampaikan berhubung sekarang pembahasannya sesuai yang ditanya Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, musuh terberat lelaki ini kan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang besar. Gimana cara kita menghadapinya Ustaz? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu
Gimana cara menyingkirkan atau menghilangkan pikiran kotor ataupun negatif pada otak lelaki? Itu yang pertanyaan kedua, Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Musuh yang paling besar itu bukan Mike Tyson, ya, bukan pemain Smackdown, bukan. Musuh yang paling besar, yang paling berat untuk dikalahkan adalah dirimu sendiri. Nafsu itu bahasa Arab, tapi kalau kita terjemahkan, nafsu itu adalah jiwamu sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Artinya jiwa itu yo kita. Ustadz dulu pernah dinasihat oleh guru kami waktu di pondok dulu, namanya Ustadz Hardiansyah. Beliau memberi nasihat, man, musuh berat kita katanya bukan wong yang pintar begoco, bukan. Musuh berat ente, musuh berat kita adalah diri kita dewek. Apa yang dimaksud itu? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah, kalau Allah sudah bersumpah dengan nama makhluknya, dengan jiwa, dan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang kuciptakan dengan sempurna. Nah, di dalam jiwa itu ada dua aplikasi yang bertolak belakang, dua sifat yang sangat berbeda. Fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, durhaka, takwa. Takwa kepada Allah. Fujur di sini terkumpullah segala keburukan, sombong, riya, ujub, ya. Apa lagi? Iri hati, macam-macam. Nah, jadi diri kita ini cak mano cara ngilangkan godaan hawa nafsu. Nah, di situ sudah banyak sudah dijelaskan oleh para ulama melalui Quran dan hadis. Banyak-banyak puasa. Kedua, banyak-banyak maca Quran. Nah, oh ini mudah belah. Kamu hafal dak lagu opik? Tumbuk hati itu tuh kalam ulama. Ada 5 karo. Nah itu dah, menghafal sudah, catat bela gopik ya. Nah, cara ngalah hawa nafsu mbek 5 ini. Salah satunya apa 5 yang timbek, masya Allah. Banyak puasa. Kedua, banyak zikir. Ya. Banyak zikir. Banyak tahajud salat malam. Banyak baca Quran. Yang terakhir, banyak duduk dengan orang soleh. Dari 5 ikon yang paling mujarab duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Kalau kita pacak ngambil 5-nya, masya Allah. Ya. Nah, yang kedua, cara ngilangkan pikiran kotor di jiwa, pikiran laki-laki ya. Nah. Jadi untuk ngilangkan, melawan gejolak syahwat, maka salah satunya ente membaca lafzul jalalah, panjangkan lamnya. Ini kita dapat dari guru kita waktu di pondok dulu. Ini diajari langsung oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Dan juga Ustadz pernah nengok di YouTube, rupanya ini memang diajarkan oleh Habib Umar bin Hafid. Sama amalannya. Inti nyebut lafzul jalalah, lamnya panjangkan sambil ngawas ke langit. Memang afdol ngawas ke langit langsung. Ya. Nah, pokoknya cari yang ndak katik langsung nembak ke mata, inti pacak ngawas ke langit. Lafzul jalalah, Allah, panjangkan lamnya. Tapi kalau juga rumah Ustaz ya sudah ngawas kelapon, tidak apa-apa. Ya, atau di pinggir jendela. Tapi jangan sampai pinggir jendela tuh ahwat lewat depan tuh, kacau. Ya. Tino sama beh amalannya cak itu juga. Ya. Kalau si Charlie sudah mulai merangsang di pikiran, sebut nama Allah. Allah, kagak hilang dewek. Lamnya panjang kan. Allah, sampai napas ente habis. Oh, Allah. Ingat, sebut nama Allah. Allah terus. Insya Allah kagak hilang dewek itu. Ya.
Naam. Ada lagi? Hmm. Ah, ini tidak disebutkan namanya juga ya Ustaz, bacakan ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah Ustaz jelaskan di pembahasan tadi. Ustaz, saya sedang menyukai seseorang. Bagaimana saya tahu dia itu lelaki yang baik atau tidak? Kira-kira salah tidak jika saya menanti sampai tiba waktunya? Begini, kita menyukai itu relatif. Ya nama kita manusia. Ya, mahabbah itu fitrah manusia. Cuman tinggal pilih jalurnya tepat apa tidak sesuai dengan syariat. Nah, cuman kita kepengen tahu dia itu laki-laki yang baik apa tidak. Laki-laki yang baik apa tidak. Tinggal kalau kalian pengen tahu dia laki-laki yang baik apa tidak, tanya mahram dia. Ini ta'aruf itu seperti itu. Misal kita ini demen dengan seseorang, yang ikhwan demen sama seorang akhwat, akhwat lagi demen sama seorang ikhwan. Nah, kadang-kadang ta'aruf itu disalah artikan. Ta'aruf itu dengan jalan-jalan, mengenal dia dari HP. Oh, itu salah, melenceng. Ta'aruf itu kalau inti pengen mengenal dia, misal katakanlah ikhwan ini punya adik betino. Nanti chattinganlah dengan adik dia yang betino. Atau inti PDKT dengan ibunya. Inti chattingan dengan sesama perempuan boleh. Ya, atau yang laki-laki, kalau dia punya adik lanang boleh. Aku ni nak ya maga ayunya. Nah, dengan adiknya pasti tidak mungkin bakal nutup-nutup. Sebab yang paling tahu sifat itu keluarga dia, mahram lanangnya. Nah, adapun kita nak tahu dia tu baik apa tidak, ya ini balik-baliknya serahkan kepada Allah. Ya, jangan kamu terkecoh dengan alma mater majelis taklim ya ikhwan. Selagi laki-laki itu masih berani ngajak inti pacaran, wahai akhwat, kalau laki-laki itu belum jadi suami, belum jadi imam, mentalnya sudah maksiat, mentalnya sudah pacaran, apakah dia sudah dipastikan menjadi lelaki yang saleh? Belum halal be dia sudah berani mendekatimu dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu imam? Gitu. Ya. Terus kira-kira saya ini salah tak kalau menanti dia? Tadi kan sudah Ustaz sampaikan. Menyebut nama seseorang di dalam doa itu sebenarnya sah-sah baik. Cuman bodoh. Ya, bodoh. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Nah, yang jadi masalah, kita sudah tiap hari minta dia jadi jodoh kita, tapi ujung-ujungnya ketentuan Allah lain. Nah, itu kaget malah tambah stres. Ya Allah, jadikan dia jodohku, tapi uji Allah dia jodoh si anu. Artinya kalau seandainya Allah sudah menentukan dia sebagai jodoh orang lain, berarti kita ini selama ini kerajinan mendoakan jodoh orang lain. Ya, tidak usah menyebut nama seseorang. Ya Allah, kan doa istikharah itu cak ini. Ya Allah, kalau dia jodoh, mudahkan, dekatkan, halalkan, lancarkan, berkahi. Tapi kalau dia bukan jodoh, jauhkan tanpa menimbulkan permusuhan di antara kami. Tapi kalau memang dia jodoh, lancarkan, berkahi, dekatkan, temukan, halalkan. Serahkan kepada Allah. Makanya jangan bersandar pada hawa nafsu. Bersandarlah kepada Allah. Kita ni cak ini nah. Ada orang itu kadang-kadang di saat dia sudah bersandar kepada hawa nafsunya, maka dia akan menjadi lemah. Dia akan menjadi lemah. Jadi jangan bersandar kepada hawa nafsu, bersandarlah kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sebab Allah lebih tahu diri kita,
melebihi pengetahuan kita pada diri kita sendiri ya ikhwan. Sebagaimana, ini masih ada pertanyaan lagi tak? Masih ada? Nah. Hah? Oh, doa syifa. Sebagai penutup ikhwan, inti tahu ibu kandung itu simbol kasih sayang. Seandainya dikumpulkan seluruh ibu kandung di atas dunia, dikumpulkan seluruh ibu kandung di atas dunia ini, ketulusan cinta ibu kandung di seluruh dunia ini dikumpulkan, maka tidak akan pernah sama. Salam. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Seluruh manusia di atas dunia ini memiliki kecintaan seperti ibu kandung kita kepada kita, maka itu tidak akan pernah sama dengan sebutir debu kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Rasulullah lebih mencintai kita melebihi kecintaan ibu kandung kita kepada kita. Bahkan kecintaan Nabi kepada kita melebihi kecintaan kita kepada diri kita. Sebaliknya, kita naik lagi tingkatannya. Seandainya seluruh manusia di atas dunia ini memiliki kecintaan seperti Nabi Muhammad kepada umat, maka itu tidak akan pernah sama dengan sebutir debu kecintaan Allah kepada hambanya. Artinya, kalau kita nak nanya siapa yang paling cinta kepada kita, Allah. Allah mencintai. Kalau kita melihat Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat, indah kalau kisah hidupnya. Akhlak Nabi luar biasa, tak puas-puas kita muji Nabi Muhammad. Lalu bagaimana zat Allah yang menciptakan sosok Nabi Muhammad? Allah lebih indah lagi, Allah lebih bagus lagi akhlaknya ikhwan. Kalau Allah mampu menciptakan makhluk seindah Rasulullah, maka yakin Allah lebih indah akhlaknya. Allah lebih cinta kepada kita. Ya. Allah sangat cinta kepada kita, Nabi lebih sangat cinta kepada kita. Artinya apapun yang Allah tentukan itulah yang terbaik. Jangan bersandar dengan hawa nafsu, bersandarlah kepada Allah dan yakinlah dengan kesempurnaan Allah. Risaunya kita dengan masalah jodoh itu seakan-akan kita meragukan kesempurnaan dan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan secara sempurna untuk kita. Husnudzon kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa syifaannya. Al-Fatihah ala niyati syifa bi ukhtina